mencari seorang nelayan yang pertama kali menemukan pengungsi Rohingya di tengah laut. Bapak Du. Ya. Aiman Pak, Kompas TV. Saya Edu dari Langsa Nelayan. Bapak Du, saya mohon maaf mengganggu waktunya, boleh Pak ya? Enggak Terima apa-apa, kasih. silakan. Saya mendengar Bapak Du betul yang pertama kali menemukan ribuan pengungsi Rohingya di tengah. Betul, saya salah seorang di antara yang menemukan mereka di tengah laut. Gimana ceritanya waktu itu? Waktu itu kan kami lagi bekerja di laut, lagi tarik jaring, Cari ikan. tarik ikan. Dengan kapal ini Pak ya? Ya, dengan kapal sebesar ini. Iya. Kemudian kami mendapat informasi melalui radio bahwa ada manusia-manusia yang cukup banyak di dalam satu buah kapal yang hampir tenggelam. Dari mana informasi radio itu? Itu sumber informasi dari kapal pancing, Oh, kapal kecil. kapal kecil. Yang juga nelayan cari ikan ya? Iya, betul. Oke, kemudian menyebar. Menyebar ke seluruh nelayan yang punya yang punya radio. Bapak kebetulan ada di dekat situ. Kebetulan kami ada di posisi dekat di lokasi mereka lah. Lalu kami datang ke sana. Ketika kami masuk, ternyata udah duluan orang lain. Adalah beberapa kapal yang duluan daripada kami. Lalu kami melihat cukup banyak orang-orang yang berenang di tengah laut. Itu yang pertama kali Bapak lihat. Itu yang pertama kali saya lihat. Mereka berenang karena Kan minta pertolongan. mereka ketemu kapal lain tanpa berpikir A, B, C, mereka langsung terjun, mereka langsung menuju ke kapal itu. Betul. Lalu kami menolong mereka yang lagi berenang. Kami ambil, kami angkat ke kapal kami. Pada waktu itu Pak Du menolong orang-orang yang berenang di laut itu untuk ditarik ke atas kapal dengan apa? Dengan alat bantu, tali. Pada waktu itu ada berapa banyak yang berenang Pak? Itu mencapai puluhan lah, nggak terhitung. Puluhan? Iya. Nah, terus kemudian talinya satu? Enggak, ada berapa tali di kapal Oke. kita. Terus kemudian? Kita campakkan tali ini ke laut. Setelah kita campakkan, mereka pegang bergantungan sampai 2 atau 3 orang. Lalu kita rame-rame tarik mereka kemari sampai ke pinggir kapal. Lalu kita angkat rame-rame mereka taruh di kapal. Tarik ke kapal. Dan itu dilakukan berkali-kali? Berkali-kali. Ratusan kali? Ya, sepertinya seperti itulah. Ratusan kali. Bukan cuma kapal kita satu orang, karena banyak kapal di situ. Bahkan kondisi mereka pun ada sebagian di antara mereka setelah kapal kondisinya lemas. Setelah mereka diangkat, mereka direbahkan? Mereka direbahkan. Bahkan mereka kadang-kadang bukan kita rebahkan. Mereka istirahat sendiri, tidur sendiri. Karena kecapean. Banyak yang sakit pada waktu itu Pak? Banyak. Lumayan lah, tapi kita nggak hitung waktu itu berapa orang yang kondisi sakit. Karena yang terfokus menolong dan menolong. Bapak rebahkan di mana? Di geladak kapal ini aja? Ada sebagian di geladak kapal, ada sebagian di jaring-jaring. Kita kebetulan ada jaring 2 tempat, sebelah kiri dan sebelah kanan kapal. Di situ juga ada sebagian di rumah kapal, ada sebagian di belakang, dan sebagian di haluan. Dan baru kemudian kapal yang lain merapat ke kapal itu dan membantu ibu-ibu dan balita? Iya. Ada berapa waktu itu orang-orang pengungsi Rohingya yang Bapak lihat? Total, kurang lebih? Kurang lebih 1000-an lah. Seribuan? Satu kapal itu Pak? Satu kapal. Kapalnya besar itu? Agak besar kapalnya, lebih 2 atau 3 kali lipat dari kapal kita. Bapak kan nelayan Pak, Bapak tahu kapal bisa diduduki maksimal berapa orang. Pada waktu itu Bapak lihat katanya satu kapal 1000 orang. Seharusnya kapal itu maksimal berapa orang Pak? Maksimalnya 100 atau 150 orang. 100 atau 150? Iya. Tapi ditumpangi oleh 1000 pengungsi Rohingya. Iya, ditumpangi oleh 1000 orang. Kondisi seperti apa kapalnya waktu itu? Ketika kami lihat kondisi kapal yang persis, memang saya nggak sempat naik ke kapal ya, tetapi dari jauh kita lihat posisi kapal mereka sedang miring ya. Oke. Jadi kami memperkirakan kapal itu akan tenggelam Dalam waktu? dalam waktu hitungan jam. Hitungan jam. Sudah miring, beberapa jam lagi akan tenggelam. Iya. Dan Bapak lihat di situ ada banyak orang yang berenang menuju ke kapal-kapal nelayan teman-teman Bapak. Iya, begitu. Yang masih bertahan di kapal, Bapak sempat melihat nggak siapa saja? Sempat juga. Itu yang masih bertahan di kapal kebanyakan daripada perempuan dan anak-anak, beserta orang yang agak tua sedikit. Oh, orang tua, perempuan, anak-anak. Bahkan ada yang bayi. Ada yang bayi? Ada yang bayi. Terjun ke laut semuanya laki-laki Pak? Kebanyakan laki-laki, tapi ada 3 perempuan yang terjun ke laut yang sempat kami tolong. Itu yang di kapal kami. Ada perempuan juga? Ada perempuan, dan 3 air orang. naik ke kapal Bapak? Kapal kami. Itu ada juga di kapal lain yang perempuan yang berenang kan, tapi saya nggak tahu persis berapa orang. Untuk di kapal kami 6 orang. 3 orang.
Semua kapal yang merapat ada berapa waktu itu, masih ingat nggak Pak? Kapal nelayan Indonesia yang merapat? Kapal khusus yang dari Langsa saya masih ingat betul 6 kapal. 6 kapal. Ya. Ada 1.000 orang pengungsi, semuanya bisa ditampung pada waktu itu. Bisa ditampung semua. Ya, 1.000 pengungsi bisa kita tampung semua. Pada waktu Bapak menolong teman-teman Bapak, langsung kemudian spontan, apa yang ada di benak Bapak waktu itu? Ya, yang pertama kan tadi ya kemanusiaan, menyangkut dengan nyawa. Yang kedua, kita melihat perempuan, anak-anak, bahkan ada bayi. Yang dipikir, seandainya keluarga kita atau saya sendiri menerpa musibah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi, yang paling membuat sedih, teringat kepada anak-anak saya atau anak-anak kita nantinya. Kalau mereka merasakan seperti itu, macam mana penderitaan yang dirasakan oleh mereka? Bapak melihat itu, Bapak mengingat anak Bapak. Iya, Bapak melihat keluarga Bapak. iya. Itulah membuat saya sedih. Apalagi bayi-bayi yang tidak berdosa. Sampai sekarang Bapak juga tidak lepas, Bapak ikut membantu juga di pengungsian. Bapak memberikan juga bantuan kepada mereka. Saya tidak bisa memberikan bantuan dari secara ekonomi, tapi saya bisa mencarikan bantuan mereka dengan mencari informasi. Dan sampai alhamdulillah Apa yang sampai Bapak sekarang, lakukan? bahkan sekarang banyak yang keluarga mereka dari Malaysia telepon saya untuk mencari keluarga-keluarganya yang ada di sini. Mereka terpisah. Mereka terpisah karena kan mungkin ada ayahnya yang kerja di Malaysia, anaknya sudah mengungsi ke Aceh. Entah dari mana mereka dapat telepon saya. Ada batas-batas semuanya untuk anak istri. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah berhasil saya tolong melalui telepon. Mereka memberikan nomor telepon itu ke Bapak dan Bapak menelpon itu ke Malaysia. Iya, Itu dengan biaya Bapak sendiri. dengan biaya Pak saya sendiri, tanpa saya pungut biaya sepersen pun dari mereka. Dan akhirnya mereka bisa bicara Dengan dan keluarga mengabarkan mereka. bahwa mereka sudah sampai di Aceh dengan selamat. Dengan selamat, ya betul. Di luar jam kerja Bapak, saat Bapak tidak melaut, Bapak akan terus membantu para pengungsi? Ya, saya akan terus membantu. Bantuan apa yang Bapak bayangkan untuk diberikan? Begini, karena saya tidak mampu, tentu saya nggak bisa memberi fasilitas untuk mereka. Tentunya saya akan memberi bantuan pesan lah atau mau ditelepon untuk mereka, biar mereka bisa komunikasi dengan keluarga mereka. Dan mungkin pesan yang akan saya sampaikan, sabar dan tabah. Bapak terus menyemangati mereka. Insya Allah saya menyemangati mereka supaya mereka tidak frustasi. Tidak perlu Bapak kemudian berpikir akan memberikan sesuatu, tapi Bapak merasa ada hal bantuan yang bisa saya berikan kepada mereka berupa semangat yang Bapak komunikasikan kepada mereka. Iya betul. Karena saya tidak punya kemampuan yang lain. Tapi jika saya punya kemampuan, mungkin saya akan memberikan bantuan yang lain kepada mereka. Dan itu Bapak lakukan setiap hari di luar Bapak melaut. Iya, setiap hari di luar saya ke laut. Luar Kecuali saya sudah ke laut, lalu menyempatkan diri walaupun hanya 1 jam tempat mereka. Karena di antara pengungsi Rohingya ada beberapa orang yang sudah begitu akrab dengan saya. Walaupun kami mereka keterbatasan bahasa, namun mereka masih ingat dengan wajah saya dan saya masih ingat dengan wajah mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sangat akrab dengan mereka. Bagaimana Bapak komunikasi dengan mereka sementara mereka tidak mengerti bahasa Indonesia? Mungkin dengan bahasa isyarat, atau ada juga yang bisa bahasa Inggris. Kebetulan saya tahu entah 3 kata bahasa Inggris, itu aja. Dengan cara apapun Bapak tetap menyemangati mereka Itu udah di pasti. sisa waktu Bapak saat Bapak tidak melaut. Iya. Banyak yang bangga terhadap Bapak. Terima kasih Alhamdulillah. nelayan Indonesia yang membantu pengungsi Rohingya di tengah laut. Sama-sama.